Itu sholatul khauf, sholat ketika waktu tidak aman. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki ku fasal fi kaifiyati sholatil khaufi, ing dalem nerangaken carane sholat nalika waktu wedi atau kuatir. Wa inna ma'afroda lan angin pastine dhewekaken utawa nyejekaken ha ing sholatul khauf sofa al musannifu kiai musannif kiai kang ngarang kitab iki an ghairiha saking liyane sholatul khauf minas sholawati saking pira-pira salat bitarjamatin kelawan fasal utawa keterangan lianahu krono sak temene kelakuan iku yuhtamalu den sepuro fi iqamatil fardhi ing dalem nglakoni fardu fil khauf ing dalem sholatul khauf apa ma barang la yuhtamalu kang ora den sepuro ora den sepuro apa sing ma bi wairi ing dalem liyane khauf. Pasal ini menerangkan sholat ketika dalam keadaan tidak aman atau dalam keadaan takut tidak aman. Wa innama afradahal musannif an ghairiha minas sholawati bitarjamatin li annahu yuhtamalu fi iqamatil fardi fil khaufi ma la yuhtamalu fi ghairihi. Kiai musannif menyendirikan bab sholatul khauf dari bab sholat-sholat yang lain karena di dalam sholatul khauf itu melakukan fardu itu bisa jadi dimaafkan lain dengan di sholat selain sholatul khauf. Artinya apa? Karena di sholatul khauf itu tidak seperti hanya sholat fardu yang lain ya. Di dalam mengerjakan fardu, kalau sholat-sholat yang lain ada ketentuan. Kalau ini walaupun seperti itu tapi juga masih dimaafkan karena dalam keadaan takut. Itu sholatul khauf, sholat ketika waktu tidak aman ya. Jadi walaupun makanya sholat itu wajib ain, fardu ain dikerjakan bagi setiap orang mukallaf, orang yang sudah balik dan masih punya akal. Itu wajib ain, artinya masing-masing. Jadi tidak bisa gugur dengan orang lain, artinya yang lain mengerjakan tidak bisa gugur. Lain dengan sholat janazah atau meramut janazah, itu kalau sudah ada yang meramut atau yang menyolati, maka yang lain sudah tidak berkewajiban, sudah tidak berdosa. Kalau ini, kalau sholat yang lain, sholat fardu, kalau sholat fardu itu fardu ain, makanya tidak bisa gugur dengan diwakilkan atau dengan tidak boleh diwakilkan. Makanya sholat fardu itu kapan saja dan di mana saja, dalam keadaan apa saja, selama akal masih ada, maka wajib dikerjakan. Aman gak aman, wajib sholat. Makanya sampai ada caranya sholat ketika tidak aman gitu ya. Oh gak aman itu sholat, apa maneh aman ya kudu temen sholate. Oh gak aman gak sholat, apa maneh perang ya tambah gak sembahyang belas leren sembahyang ya. Ini makanya ada caranya ya. Saking wajibnya tidak ada kedudukan yang bisa menggugurkan sholat. Tidak ada kedudukan yang bisa menggugurkan sholat. Jadi apa saja. Jadi ustadz sholat, kiai sholat, ya. Ulama sholat, wali sholat. Jadi nabi itu sholat, harus sholat. Ya. Tingkatan yang paling tinggi ya nabi. Nggak ada nabi nggak sholat, ya sholat. Ya. Jangan setengah wali, ini setengah wali nggak sholat, enggak. Kecuali wali yang memang saking cintanya kepada Allah sehingga sampai hilang akalnya. Gara-gara hilang akalnya itu saking cinta kepada Allah, itu
tidak sholat karena seperti orang gila itu. Wali yang memang begitu, itu gila-gilaan, pancen gila kepada Allah, saking cintanya sampai hilang. Entah wali apa namanya, wali majdub apa gitu namanya itu. Itu saking cintanya kepada Allah sampai hilang akalnya. Lalu ada hilang akalnya, wong sholat itu harus ada akalnya, ya sudah. Itu. Kalau masih akalnya ada, sakit apa saja, makanya sampai ada tata cara sholat kalau tidak mampu berdiri sampai melakukan atau mengerjakan rukun-rukunnya saja dengan isyarat, kelopak mata, dalam hati, terakhir sudah itu ya, mulai berdiri, duduk, tidur miring, tidur terlentang, sampai terakhir sudah dalam hatinya. Itu saking kewajibannya sholat seperti itu. Makanya di sini ada tersendiri pasal menerangkan sholat ketika dalam keadaan tidak aman. Tidak aman gitu saja. Terus ada ini dalam keadaan takut, nanti ada dalam keadaan sangat ketakutan. Gitu. Ya. Syiddatil khauf namanya. Wa sholatul khaufi utawi sholatul khauf, sholat nalika ing dalem waktu kuatir iku anwaun pira-pira macem werna kasiratun kang akeh tablu kang tumeka apa se anwaun sittata adrubin ing 6 pira-pira werna. Sholatul khauf itu caranya macam-macam sampai ada 6 macam cara. Kama kalau keterangan fi sahih muslimin ing dalem sarai ing dalam kitab Sahih Muslim. Jadi sholatul khauf itu ada 6 macam warna cara mengerjakan sholatul khauf. Ya. Seperti yang diterangkan dalam kitab Sahih Muslim, kitab hadis Sahih Muslim. Iktasara nyendek ngringkes sopal musannif musannif minha saking 6 saking sitah ala salah sati adrubin ing atase 3 pira-pira macam. Menurut Kiai Musannaf ini, oleh Kiai Musannaf yang mengarang kitab takrib ini diringkas menjadi 3. Ahadu utai salah sijine 3 iku ayakuna yen ta ana pal adu musuh iku fi wairi jihatil kiblati ing dalem liyane arah kiblat wa hale utawi adu musuh iku qalilun sedidik wa fil muslimin lan iku ing dalem pira-pira Islam kasratun utawi akeh bihaisu tuqawimu qawamayukon tuqawimu sing kirane bandingi apa se kullu firqatin saben-saben golongan minhum saking muslimin al adwa ing musuh fayafriku mongko bagiyo ing muslimin sapa imam firqatain kelawan rong bagian firqatun utai kang sak bagian iku takifu menengo sapa se firqah fi wajhil adui ing dalam arahe musuh tahrisu halin joko sapa se firqah ing adu wa firqatun kang sak bagian sak golongan iku takifu menengo sapa se firqah khalfa ing dalam burine imam ail imami tegese imam wa yusalli mongko salat sapa imam bil firqati kelawan golongan allati kang khalfau kang tetep ing dalem burine imam rakaatan kelawan sak rakaat. Summa ba'da qiyamihi mongko kari-kari ing dalem sause ngadeke imam li rakaati maling rakaat asaniyati kang nomor 2 tatimu numpurnakno sapa se imam sapa se firqah li nafsiha krana awak dhewe ne firqah baqiyata sholatiha ing sekarine salate firqah wa tamdilan budal sapa firqah ba'da faraghi sholatiha ing dalem sause rampunge salate firqah ila wajhil adui maring arai musuh tahrisu halin jaga firqah ing musuh wa ta'tilan teko apa taifatu golongan al-ukhra kang liya allati kang kanat kang ana apa si allati ku harisatan jaga fi rakaatil ula ing dalem rakaat kang pertama. Begini. Ini gak sambung memang.
Jadi menurut Kiai Musannaf kitab Takrib ini, ya, sholat khauf itu sholat ketika dalam keadaan tidak aman atau dalam keadaan khawatir atau takut, itu ada 3 macam. Yang pertama musuhnya tidak berada di arah kiblat. Kalau sini kiblat itu barat utara, agak miring. Berarti musuhnya ada di timur atau ada di utara atau di selatan. Tidak ada di sana pokoknya, tidak ada di barat. Udah. Terus musuhnya sedikit, tidak banding dengan orang Islamnya banyak. Musuhnya sedikit, orang Islamnya banyak. Ya apa? Caranya imam orang Islam dibagi dua. Jadi yang sebagian menjaga musuh ke arah musuh, menghadap ke arah musuh, hadap ngalor katakannya gitu ya. Atau musuhnya ngadep medan, lek musuhnya ngadep noge idul ya madem idul. Yang sebagian baris di belakang imam. Itu caranya sholat kalau waktu perang. Sampean perang gak kira sholat ya. Terus coba ini enggak, ya tetap harus sholat. Ya itu caranya. Jadi orang Islam dibagi dua, ya. Yang separuh untuk menjaga musuh, menghadap arah musuh. Yang mana musuhnya ya terserah di mana, pokok selain di kiblat, selain di sana. Loh yang separuh tadi itu, yang separuhnya ikut imam sholat, ya. Wa firqatun taqifu khalfahu, yang sebagian tadi itu berdiri di belakang imam. Fa yusalli bil firqatil lati khalfahu, salat imam bersama golongan yang ada di belakangnya itu. Yang lain joko. Ula apa musuh iku? Ya lek di kewaca ini gampang, oleh praktek temen angel. Lho iya. Lho lek kait Allah Akbar kan wis nembak ya apa? Iya. Kemudian sudah sholat, ya sholat kalau subuh ya sholat 1 rakaat, apa sholat setelah summa ba'da qiyami li rakaati tsaniyah. Kemudian ketika imam berdiri untuk rakaat kedua, udah ya, rakaat kedua ngadeg wis. Lah makmumnya ini menyempurnakan sendiri, dilanjutkan sendiri, imamnya tetap berdiri. Diselesaikan sendiri setelah dapat 2 rakaat salam. Nah, ini mari salam ngalin nang ngene kanca-kanca sing jaga mangko gentenan ayo kok iki salat ngono. Bali rene. Jadi imam ngadeg ngenteni. Ya gitu. Lu saking nemen iki nang agama. Jadi waktu perang sik gelem berjamaah. Berjamaah ini kita ketika perang ini jamaah. Jadi yang ini sholat dengan imam cuma 1 rakaat kalau memang 2 rakaat. Kalau memang 4 rakaat, ya sholat bersama imam 2 rakaat yang ini. Kemudian setelah itu diteruskan sendiri yang 2 rakaat. Lalu setelah itu imam tetap berdiri. Ini, ya. Loh, yang ini pergi ke arah temannya yang jaga tadi itu. Loh, temannya yang jaga ke sini. Takbiratul ihram, sholat bersama imam. Loh, itu. Jadi dapat 2 rakaat, ini dapat 2 rakaat. Kan nambah 2 rakaat kalau memang dohor imamnya. Kami sudah mendapat 2 rakaat dengan golongan yang pertama tadi itu. Loh, golongan yang kedua menyusul, berarti imam salam ini nambah 2 rakaat. Begitu. Bukan makmumnya bukan 1 rakaat. Loh, kalau memang sholatnya subuh ya 1 rakaat. Kalau memang dohor, ya bersama makmum yang pertama tadi itu ya golongan yang pertama 2 rakaat bersama golongan yang jaga 2 rakaat. Imam tetap nunggu. Kalau bisa suratnya yang panjang malah nih, suratnya yang panjang. Boleh kene yo, ono perang juga ada macam surat kesuwen ya. Jadi suratnya yang panjang untuk menunggu itu. Loh iya, apa? Dosa. Walaupun
begini, walaupun nggak perang, kalau sampai niat mufaroqah ya nggak apa-apa. Begini ya, sama sholat Allah Akbar ya. Allah Akbar, sholat bersama imam sudah. Loh, anak sampean teko. Ya. Oh, dayo, itu dayo penting. Di sampean sudah niat dalam hati niat mufaroqah, diteruskan sendiri. Jadi itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa, diteruskan sendiri. Ya. Begitu. Ojo wis niat mufaroqah sik ngenteni imam, nggak boleh, batal nanti sampean ya. Jadi boleh meneruskan sendiri. Niatnya yang mendadak pada waktu ada. Loh, iya. Kecuali kalau berperangan juga. Iya, sudah ada taktiknya tadi itu, ya. Kalau ini enggak, ya, boleh. Jadi caranya sholat ketika dalam keadaan takut ketika perang itu seperti itu. Kalau musuhnya sedikit, sedangkan jumlah orang Islam banyak, ya apa? Musuhnya di arah bukan arah kiblat. Kalau di sini di utara, selatan atau timur, ya apa? Dibagi dua. Yang sebagian menjaga musuh, yang sebagian sholat bersama imam. Berapa rakaat? Kalau sholatnya subuh berarti 1 rakaat. Setelah 1 rakaat, imam berdiri untuk rakaat kedua. Yang belakangnya imam ini meneruskan sendiri. Setelah selesai, ya imam tetap berdiri, nunggu yang sana. Gak usah muni wis, gak usah ngono ya. Lek muni wis batal ya. Wis celaan ya ngono ya. Ya tetap berdiri ini. Nah, ini setelah selesai ke yang temannya tadi itu yang jaga, temannya ke sini sholat bersama imam. Oplosan betul. Ya dioplos itu. Sajane lek niat bersama yo gak ngono, sembayang dewe-dewe di omah kok yo. Lho kan ngono bisa. Bayang dhewean kono nang ranggare kono. Engko gendanan karo aku kan bisa yo. Ya kan bisa kan ngono. Ya gak apa-apa. Ini kan jamaah ini ya, jamaah. Jadi mana tadi? Summa ba'da qiyamil rakatis tsaniyah tatimu li nafsiya bi baqiyat tasawwur wa tamdi ba'da